Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nelva Pratiwi dengan NIM 2048201026. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi, diantaranya yaitu ada sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Baik, materi pertama kita akan membahas tentang sulfonamida. Jadi sulfonamida itu merupakan obat antibiotik yang dianggap sebagai bakteriostatik yang berfungsi untuk menghambat biosintesis asam folat untuk pertumbuhan suatu sel. Dan sekarang penggunaannya terdesak oleh kemoterapeutik lain yang lebih efektif dan kurang toksik. Dan sudah banyak organisme yang resisten terhadap sulfonamida. Dan penggunaannya meningkat kembali sejak ditemukan catimoxazole, yaitu kombinasi antara trimetropim dengan sulfamethoxazole. Dan untuk struktur sulfonamida dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisik sulfonamida. Yang pertama itu ada zatnya padat, berbentuk kristal, berwarna putih, tidak berasa, pahit, tidak berbau, dan tidak higroskopis atau tidak menyerap air. Dan untuk kelarutannya, itu sulfonamida tidak larut dalam air dingin, tetapi mudah larut dalam air panas, mudah larut dalam asam, larut dalam aseton dan alkohol, larut juga dalam alkali dan hidroksida, dan tidak larut dalam eter. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kerja dari obat sulfonamida. Jadi obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan asam folat pada bakteri, yang mana asam folat sendiri merupakan nutrisi yang diperlukan bakteri untuk membentuk asam nukleat, RNA, dan juga DNA. Dan jika proses pembentukan asam folat ini terganggu, maka bakteri tidak dapat berkembang biak. Atau secara detailnya, obat sulfonamida ini bekerja dengan cara mengikat dan menghambat enzim tertentu yang ada di dalam tubuh yang disebut dengan dihidropteroat sintase. Dan enzim ini sangat penting untuk sintesis folat dan nutrisi. Sintesis asam folat sendiri itu membutuhkan reaksi kimia yang terdiri dari dua molekul. Yang pertama itu ada enzim DHPP dan PABA yang sudah dikatalisis oleh enzim DHPS. Selanjutnya untuk penggolongan sulfonamida, yang pertama itu ada golongan antibiotik. Contoh obatnya itu ada sulfamethoxazole, trimetropim, sulfisazole. Lanjut untuk penggolongan yang kedua yaitu ada golongan non-antibiotik. Contoh obatnya itu ada acetazolamid, bumetanid, dan selesosip. Dan beberapa penyakit yang dapat diatasi dengan penggunaan obat sulfonamida itu contohnya ada infeksi bakteri, infeksi kandung kemih, infeksi bronkitis, dan lain sebagainya. Dan efek samping dari penggunaan obat sulfonamida ini diantaranya yaitu mual, muntah, kurangnya nafsu makan, diare, sakit kepala, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan, sulfonamida merupakan golongan obat antibiotik dengan cara kerja menghambat pembentukan asam folat. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi antihistamin. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu histamin terlebih dahulu. Jadi histamin adalah senyawa normal yang ada di dalam tubuh yang disimpan di dalam sel emas. Jadi antihistamin adalah obat yang mempengaruhi kerja histamin di dalam tubuh melalui mekanisme kerja antihistamin. Untuk struktur antihistamin sendiri dapat kita lihat di slide berikut. Selanjutnya kita masuk di penggolongan obat antihistamin yang terbagi menjadi 4. Golongan pertama H1 untuk penghambat alergi, golongan kedua H2 untuk penghambat asam, golongan ketiga H3 untuk penghambat respon syaraf yang berlebih, dan golongan yang keempat H4 untuk imun. Selanjutnya untuk mekanisme kerja dari obat antihistamin ini yaitu bekerja dengan cara memblokir efek zat yang bernama histamin yang ada di dalam tubuh, yang mana histamin umum dilepaskan pada saat tubuh mendeteksi adanya hal yang berbahaya seperti virus, debu, dan lain sebagainya. Dan pada saat dilepaskan, pembuluh darah akan membesar dan kulit akan tampak membekak. Jadi, mekanisme kerja dari obat antihistamin sendiri ini adalah memblokir efek zat yang bernama histamin yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk di uji identifikasi obat antihistamin. Yang pertama itu ada reaksi warna, yang mana terdiri dari uji Mayer, FeCl3, H2SO4 pekat, HNO3 pekat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada reaksi pengendapan atau pengkristalan. Contohnya itu ada uji aseton dengan air, asam pikrat, dan rain naked.
Selanjutnya, untuk kegunaan dari obat antihistamin sendiri yaitu untuk meredakan keluhan akibat dari alergi, misalnya pada alergi rinitis atau urtikaria. Intinya, obat histamin bekerja sesuai dengan golongan obat antihistamin masing-masing. Dan beberapa contoh obat antihistamin diantaranya yaitu ada promethazine, chlorpheniramine atau biasa kita dengar dengan CTM, ketotifen, dan efek samping dari obat ini yaitu pusing, sakit kepala, kantuk, mulut kering, dan sakit perut. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang barbiturat. Jadi barbiturat sendiri merupakan senyawa turunan dari asam barbiturat yang merupakan golongan obat tidur yang mempunyai fungsi sebagai obat hipnotik, sedatif, antikonvulsan, dan anestetik. Dan untuk struktur barbiturat dapat kita lihat pada slide berikut. Selanjutnya untuk sifat-sifat barbiturat, yang pertama itu ada zat padat, kristal putih atau tidak berwarna, yang rasanya sedikit pahit. Yang kedua itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam CHCl3, ether, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu bereaksi dengan asam lemah. Dan yang keempat itu membentuk larutan garam Na atau K yang tidak stabil apabila terjadi pemanasan. Selanjutnya itu ada reaksi identifikasi. Yang pertama ada reaksi Kari, yaitu pembentukan senyawa kompleks dengan CO. Yang pertama ada luminal menghasilkan warna ungu terang, ada barbital menghasilkan warna ungu, dan ada phenytoin menghasilkan warna biru. Selanjutnya yaitu ada reaksi Zuiker, yaitu reaksi pembentukan senyawa kompleks dengan CO dan Cu, yang mana barbital akan menghasilkan warna biru dan phenytoin akan menghasilkan warna biru ungu. Dan yang terakhir itu ada reaksi pengkristalan yang terjadi pada aseton dengan air. Selanjutnya untuk mekanisme kerja dari obat barbiturat ini yaitu obat ini meningkatkan produksi GABA dan gamma, yang mana GABA ini akan menekan kerja sel-sel saraf yang berlebih sehingga akan menurunkan eksitibilitas dari neuron. Dan untuk beberapa nama obat dari barbiturat ini yaitu ada butabarbital, amubarbital, dan penobarbital. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.